Inilah rekayasa lalu lintas teranyar di Jakarta. Tahu nggak ada ganjil genap? Tahu, Pak. Siap. Mungkin nanti kalau setelah tanggal 31, mohon maaf, kalau seumpamanya nanti kita lakukan penilangan. Dengan harapan macet dapat teratasi. Bisa nggak sih ya Jakarta? Bebas banget sih nggak, tapi terurai lah. Namun, selesaikah sampai di situ? Apa yang terjadi dengan Jakarta boleh kita lihat. Sejak tahun itu ketika kita sudah mulai bergulir lagi ekonominya, yang kita lihat adalah membangun mal. Inilah pintu gerbang negara Indonesia yang diidam-idamkan. Pandangan pertama menurut Ibu Terminal 3 yang baru seperti apa sih? Luas banget ya Mbak ya. Luar biasa, megah. Namun, cukupkah sampai di situ? Sekarang ada Terminal 3 yang begitu besar, jangan langsung semata-mata dianggap sebagai semua masalah akan selesai. Ajang pencarian bakat yang rentan tergelincir. Kalau kita bicara tentang kontes kecantikan, yang terutama anak harus cantik, Mbak. Merenggut hak anak. Memang mereka tereksploitasi oleh orang tuanya sendiri. Nah, ini yang kita harapkan tidak sampai terjadi lagi. Mereka tereksploitasi oleh orang tuanya sendiri. Harus benar-benar oleh orang tua diperhitungkan untuk anak-anak ke masa depannya. Saya Jane Simangunsong. Saya Stefani Silitonga. Saya Putra Nababan. Dan saya Najwa Shihab. Pemirsa, inilah 360. 3 fakta membuka mata dalam 60 menit. "360 hari ini akan mengurai berbagai sorotan atas kenyamanan transportasi tanah air. Salah satunya yang akan kelar diuji coba pada Sabtu mendatang, sistem ganjil genap di Jakarta. Jane Simangunsong mengikuti perjalanan uji coba rekayasa lalu lintas ini dari hari pertama uji coba hingga menjelang akhir. Hasilnya, ganjil genap ternyata bukan jawaban atas kemacetan ibu kota. Lalu bagaimana rencana pemerintah selanjutnya? Berikut liputan selengkapnya. Pagi Pak, maaf mengganggu, mohon izin. Untuk hari ini kita sudah melakukan uji coba plat nomor ganjil genap Bapak ya. Iya, dengan angka kendaraan Bapak yang terakhir angka 0 ya, itu angka genap. Dan sekarang tanggal 27, jadi Bapak harus menyesuaikan tanggal. Pagi pertama, sistem ganjil genap diuji coba di jalur protokol ibu kota. Sebuah rekayasa lalu lintas demi mengurai kemacetan Jakarta. Sayangnya, tak semua mengetahui kebijakan ini. Halo. Hai Mas, Jane Metro TV. Mau tanggapannya sedikit dong, udah tahu belum informasi soal ganjil genap? Belum tahu ya, nggak apa-apa, tenang Mas. Belum ada teguran, baru uji coba. Nanti katanya dapat cuma teguran doang, belum sanksi. Tapi beneran baru tahu hari ini Mas? Kayak tadi saya lihat deh. Kayaknya mulainya kapan? Saya udah dengar-dengar aja. Tapi lupa nggak tahu kapan pastinya gitu ya. Tapi menurut Anda bisa mengurangi kemacetan nggak sih dengan kayak gini? Kayaknya enggak, dari tadi juga macet banget. Menurut Anda sendiri peraturan ini seperti apa? Ya, kalau untuk warga DKI secara pribadi saya setuju. Karena untuk paling tidak yang mengurangi kemacetan. Mengurangi kemacetannya. Hari ini kebetulan platnya ganjil nih ya? Iya, betul sekali. Nggak punya plat 2 kan? Enggak ya. Namun pastinya rekayasa lalu lintas ibu kota Jakarta bukan hal baru. Sebelumnya ada sistem 3-in-1 yang kemudian dihapus karena isu eksploitasi anak dan bisnis liar joki 3-in-1. Menggantikan sistem 3-in-1 pada jam dan lokasi yang sama, sistem ganjil genap diberlakukan. Sistem yang diterapkan sebagai cikal bakal rencana penerapan ERP atau jalanan berbayar. Mobil dengan nomor polisi genap bisa melintas di tanggal genap, begitu juga sebaliknya. Dengan harapan kemacetan terurai. Ya Pak. Ayo. Oke. Bersama Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Ansyah, saya membahas mimpi besar banyak orang, Jakarta bebas macet.
Pak Andri, kita bicara soal Jakarta, bicara soal macet. Kayak Bapak udah ketawanya udah ketawa capek gitu Pak, ketawa pusing atau ketawa apa nih Pak? Kalau bicara soal macet Jakarta nih Pak. Ya bilang capek-capek tapi enak loh, seru, tantangan gitu kan. Jadi semacam ada tantangan, bisa nggak sih ya Jakarta? Bebas banget sih nggak, tapi terurai lah. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas urusan jalanan Jakarta, Andri tak menampik soal macet Jakarta. Ia menggambarkan penyebab utamanya, yakni jumlah kendaraan pribadi yang melimpah ruah. Bagaimana tidak, kendaraan pribadi di jalanan ibu kota meningkat 12% setiap tahun. Angka ini didominasi dengan peningkatan jumlah motor yang mencapai 4.000 unit setiap hari. Diperparah dengan pertambahan 1.600 unit mobil setiap hari pula. Sedangkan ruas jalan Jakarta, itu-itu saja. Jakarta bak sarang semut. Ya memang sebenarnya sih, saya sih dalam hati doang, tapi mudah-mudahan dalam hati dilihat juga, didengar gitu. Ya. Apa tuh, Pak? Ya mau tidak mau untuk kota-kota besar, ya pemerintah pusat harus berani mengambil kebijakan pembatasan, ya menerapkan pajak tinggi lah. Tapi katanya udah Pak, udah cukup tinggi, tapi kayak mampu aja kita untuk beli mobil Tingginya baru. progresifnya cuma berapa, harusnya kan kita sudah ada nih yang namanya IKTP. IKTP kan uangnya banyak nih. IKTP itu harus mempunyai fungsi dari berbagai macam fungsi gitu loh, ya kan? Ya, contoh untuk kepemilikan juga seperti itu, misalnya nih, ya kepala keluarga. Ya kepala keluarga. Kalau satu ya seperti biasa lah. Begitu dua, ya harga mobilnya sama pajaknya sama. Harga mobil sama, harga pajaknya sama? Iya. Oke. Boleh nggak? Karena kan kita nggak bisa ngelarang orang milik, tapi kita atur gitu kan. Boleh nggak? Boleh. Nah, begitu dia mau milik 3, belipat lagi. Ya kan? Iya, Ini nggak, misalnya kan 200 juta nih. Mau kedua 400 juta. Pajaknya doang. Pajaknya doang. Ya kan? Bu Ellen, satu hal, macet permasalahannya. Apa sebenarnya yang salah gitu? Kalau mau dikatakan yang salah, itu pasti karena terlalu banyak mobil di jalan. Itu pasti ya. Macet karena terlalu banyak mobil. Kalau orang mengeluh, saya kena macet, nah ketika orang itu mengeluh, berarti dia juga bersalah. Karena dia ada di jalan itu. Karena dia menjadi juga bersalah. salah satu yang membuat kemacetan itu adalah ketika kita masih berada di jalan. Pengamat transportasi Ellen Tangkudung sependapat kendaraan pribadi sama dengan kemacetan. Namun ternyata baginya bukan itu persoalan utama. Tapi kan itu kita tidak bisa menyalahkan mereka naik mobil begitu saja. Karena kenapa bisa seperti itu? Kalau saya mau mengatakan bahwa itu kita terlambat, sangat terlambat menyiapkan angkutan umum massal yang baik sehingga orang bisa menggunakan alternatif angkutan umum massal sejak dari dulu. Ya kalau kita mengingat tahun 98 ketika kita krismon, dan negara-negara di Asia juga mengalami hal yang sama krismon, di negara lain contohnya di Thailand atau di Bangkok, itu ketika krismon selesai mereka membangun MRT. Artinya ketika itu pelayanan umum itu diprioritaskan. Nah, apa yang terjadi dengan Jakarta boleh kita lihat. Sejak tahun itu ketika kita sudah mulai bergulir lagi ekonominya, yang kita lihat adalah membangun mall. Ya, membangun mall, dan mall itu dianggap sebagai keberhasilan ekonomi yang sudah mulai bangkit lagi. Dan inilah efek dari keterlambatan itu. Macet. Warga Jakarta seolah tak diberi pilihan lain selain memakai kendaraan pribadi. Padahal kita punya angkutan umum. Kalau dari jalurnya sendiri, Transjakarta sudah cukup bagus atau sebenarnya harus perlu diperlebar lagi kalau menurut gue? Sekarang ini waktu itu kan kita 15 ya, 15 koridor, harus selalu dilihat, harus selalu dikaji. Karena itu tadi Jakarta tuh dinamis, pertumbuhannya dinamis sekali, sehingga sekarang kita bilang nggak perlu, kemungkinan nanti bisa perlu. Karena sekarang ini dengan adanya angkutan umum massal seperti ini, yang diperlukan juga feedernya. Ya, turun di mana, habis itu nyambungnya gimana itu yang masih kadang-kadang orang turun terus naik apa lagi dong gitu.
Keterlambatan pembangunan transportasi umum yang terintegrasi dan nyaman diakui juga oleh Kadisub DKI Jakarta, Andri Ansyah. Namun baginya tak ada kata terlambat. Pak Andri, ini menarik satu pertanyaan bahwa Jakarta macet itu karena katanya telat nih untuk pembangunan transportasi umum ini dari sononya Iya, gitu ya. emang Dari bener. dulunya. Betul. Merasakan begitu. Iya, kan saya bilang tadi, ya eksekusi untuk pola transportasi makronya telat, banyakan mikir. Banyak mikir. Kaji sono, kaji sekarang lagi gercep banget ya, gerak cepat banget. Gece kalau anak-anak saya bilang. Gece, bilang gitu. Iya, gerak cepat. Makanya saya bilang tadi, terminal kita 4-5 tahun nggak dioperasi. Udah operasin aja. Pemprov DKI Jakarta gerak cepat. Salah satunya peresmian proyek transportasi umum yang selama ini mandek. Seperti Terminal Pulau Gebang di Jakarta Timur ini. Terminal megah yang diharapkan dapat memberikan fasilitas transportasi publik terintegrasi dan nyaman. Namun nyatanya masih sepi peminat. DKI inilah satu kota besar, ibu kota kita yang tercinta, dan saat ini memang belum mendapatkan suatu layanan yang baik. Paling kita dapat 30.000, sisanya dengan ini 20-30. Ya, Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya pun menyadari persoalan layanan transportasi umum ini. Di awal karirnya menjadi Menhub, transportasi umum ibu kota Indonesia adalah salah satu konsentrasinya. Nah, yang saya temukan memang fasilitas yang bagus ini belum dioptimalkan. Nah, artinya fasilitas bagus tapi masih kosong. Nah, ini masalah, tapi saya pikir ini bukan masalah besar. Asal kita Kemenhub bersama DKI sepakat untuk melakukan ini, pasti ini terjadi. Kita tadi temukan angkot cuma 2 kali satu hari, kan kasihan. Cuma dapat 20.000 sehari. Karena penumpangnya juga nggak ada kan? Iya, karena penumpang nggak ada gitu. Jadi memang ada suatu proses yang harus dilakukan. Kita mesti tahu sebenarnya penumpang itu butuhnya apa. Sindiran mati tua di jalan mencerminkan kebutuhan para penumpang angkutan umum di ibu kota, yakni mengurangi waktu terbuang di jalanan. Menurut Ellen, kebutuhan para pengguna transportasi umum ini belum terpenuhi. Tahun 2004 ke 2005 itu busway dianggap sebagai ikon Jakarta. Betul. Ya, walaupun tidak mulus juga. Karena kan banyak tantangan juga. Nah, itu masa itu ternyata tidak begitu lama. 2010 masih baik ya, ada penambahan koridor juga, makin lama makin baik. Tapi mulai orang merasakan ada kekurangan dari bus itu. Yang pertama adalah kehandalan. Kehandalan maksudnya waktu tidak bisa diprediksi. Oke. Untuk orang urban, untuk orang Jakarta, waktu itu penting. Ya, kalau dia meninggalkan kendaraan pribadi yang waktunya juga tidak bisa diprediksi karena kemacetan, dia harapkan menggunakan Transjakarta itu bisa diprediksi. Jadi ada masalah sterilisasi. Sterilisasi jalur busway seringkali masih dilanggar. Macet tetap merajalela. Itulah sebabnya pembangunan transportasi umum yang sedang dikejar harus dibarengi dengan sebuah paksaan pembatasan kendaraan. Seperti ganjil genap, yang sebenarnya sudah lama dicanangkan. Dari tahun 2009. Iya, 2009 ini loh aturannya loh. Berarti bayangannya kan, udah ada dari dulu. Iya kan, berarti kan kalau sumpahnya 2009 aturannya, berarti pembahasannya kan 5 tahun sebelumnya. Waduh, ini kapan dieksekusi nih? Ganjil genap. Waktu zaman baca koran ganjil genap, nggak ada eksekusi, iya kan? Allah, pemerintah DKI akan memperlakukan ganjil genap, kagak diberlakukan. Ada, sikat aja udah, Bismillah. Ya, yang penting kita tidak mempunyai motivasi apa-apa. Bagaimana nih? Ini udah kayak begini nih, betul. Ya kita sudah stuck nih Pak. Iya, udah bukan darurat macet lagi, darurat macet. Darurat itu di atas darurat. Oke. Selama platnya hitam, tetap harus ditegur. Iya. Siapapun iya. orang yang di dalam memang. Iya. Tahu nggak ada ganjil genap? Tahu, Pak. Siap. Ya mungkin nanti kalau setelah tanggal 31, mohon maaf, kalau seumpamanya nanti kita lakukan penilangan. Hampir 1 bulan di ujung uji coba sistem pembatasan kendaraan ganjil genap.
Ternyata masih banyak yang belum mengetahuinya atau bahkan sengaja melanggarnya. Nggak peduli siapapun di dalam, tapi kalau selama masih mobil plat hitam, Nggak boleh. nggak boleh. Sekarang RFS, rahasia, khusus, nggak ada. Bahkan gubernur sendiri pun ya tetap diberlakukan ganjil genap, tidak ada pengecualian. Ya, jadi kalau seumpamanya RFS sebenarnya kan mereka punya plat merah. Plat merah. Ya plat jangan merah. malu. Jangan malu untuk Ya, pakai itu. plat merah saja. Silakan kalau Silakan. memang sedang Iya. berdinas, bertugas atau diwajibkan lewat situ. Iya kan, silakan. Tapi kalau seumpamanya jadi menggunakan plat hitam, ya dengan sangat terpaksa, ya kita akan tindak. Macet Jakarta tak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tapi juga warga Jakarta. Bersediakah Anda meninggalkan mobil Anda di rumah dan mencoba angkutan umum Jakarta? Kebetulan sampai segitu macetnya sampai oke saya pindah aja. Oh sering yang seperti itu, iya. Sering yang seperti itu karena kebetulan kalau ke istilahnya ke daerah kota sini itu saya harus melewati daerah macet. Dan kalau saya menggunakan kendaraan pribadi saya, kebetulan saya pakai supir, saya bisa turun di mana saja untuk meloncat ke naik Transjakarta. Akankah kenyamanan penumpang pesawat dapat terwujud? 360 segera kembali.